Oke ya, baik ya kita lanjutkan. Ke sebelumnya kita telah mengerjakan sampai tanggal 4 Januari, yaitu kita kedatangan barang dari CV Imaji ya. Artinya ini adalah proses penerimaan barang dari CV Imaji ya. Jadi dia pembelian kemudian masuk ke penerimaan barang ya. Dan terakhir itu saya ada kendala terkait dengan penarikan data ya. Nah kemarin itu saya akan memperlihatkan terkait dengan keseluruhan jurnal ya yang telah kita buat. Nah di sini daftar laporan, kemudian daftar laporan, kemudian ke buku besar, kemudian ke keseluruhan jurnal. Kita coba aja di tanggal 1/01/2025 sampai dengan tanggal 31/12/2025 ya. Jadi tanggal ini ya, akhir tahun. Kalau sudah tampilkan. Nah, kemarin kita baru kedatangan barang ya. Nah, jadi persediaan di debit, kemudian hutang barang yang belum ditagih itu di kredit ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya. Ke tanggal 5 Januari 2025 ya. Di tanggal 5 Januari perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya ya. Menerima barang sekaligus tagihannya. Jadi si vendor dia mengirimkan barang beserta fakturnya ya kepada kita ya. Siapa? PT Gramedia ya. Tanggal 5 nih, tanggal 5 ya. Jadi tidak sesuai dengan harapan ya sebelumnya, yang tadinya kita mengharapkan tanggal 4 datang ya. Nah, dia mengirimkan 2 barang. Yang pertama buku akuntansi sektor publik dan buku akuntansi biaya ya. Dimana sama ya, dimasukkan ke gudang store ya. Kemudian menggunakan mobil box dan ininya ini ya. Oke. Baik, kita mulai. Kita masuk ke pembelian. Nah, karena dia itu mengirimkan barang sekaligus tagihannya atau fakturnya, maka kita langsung ke faktur pembelian ya. Dimana secara teori ketika kita terima faktur, kita harus memastikan bahwa barang telah diterima. Jangan sampai kita menerima faktur tanpa barang yang kita pesan. Jangan sampai itu terjadi ya. Baik, kita ke faktur pembelian ya. Kita ke faktur pembelian. Kemudian pemasoknya tadi Gramedia ya. Gramedia, tanggalnya tanggal 5 Januari 2025. Kemudian rincian barangnya kita ambil ya, karena kita sudah mencatatnya sebelumnya dari pesanan ya. Kita klik saja, kemudian masuk ke sini ya, kemudian lanjut ya. Udah ya, lanjut. Kemudian kita ubah namanya itu gudangnya ya. Sebelumnya kan ke gudang belakang ya. Nah, kita ubah menjadi ini ya, ke gudang store ya. Ubah. Nah, sehingga ini dia ke store ya. Sama ini juga ke store ya. Jadi fitur ini untuk mengubah masuknya barang ke gudang tertentu, dan gudang tertentunya kita ubah ke semuanya ya. Jadi kalau misalkan kita banyak barangnya, kita kan nggak mungkin satu persatu kan. Nah, kita gunakan fitur ini ya, yang di sini ubah gudang, kemudian
fakturnya ini ya, ini Infogramet. Nah, kemudian alamatnya itu keterangannya ya. Keterangannya dari sini aja. Kemudian tanggal penerimaannya ternyata lewat dari Harapan ya, tanggal 5. Kemudian setelah itu kita cek lagi, pemasok udah, tanggal sudah, buku ini udah, gudang juga sudah, ini sudah. Kemudian kita simpan ya. Nah, kita kan datang barang lagi nih, kita refresh lagi nih, coba lihat di keseluruhan jurnal apakah ada jurnal penambahan persediaan. Ada ya, persediaan di debit, hutang usaha di kredit ada ya. Nah, baik, saya keingetan apakah saya keliru ya mengisi penerimaan barang dari CV Indonesia Imaji. Kita cek ya, kalau salah kita revisi, ataupun kita di sini memberitahu bagaimana cara merevisinya. Pertama, kita masuk ke list di bagian atau di menu yang kita lokasi kita tahu salahnya ya. Kita salahnya kemungkinan ada di penerimaan barang. Kita cek ya, kalau nggak salah tuh di sini pengirimannya ada mobil box ya. Nah, belum ya, mobil box belum. Nah, mobil box ya. Nah, seperti itu ya. Kita simpan. Dan kalau nggak salah juga di yang kedua juga sama ya, belum juga. Oh, udah. Di faktur pembelian ya, yang barusan Gramedia itu sama ya, ini juga belum kayaknya. Kita cek. Iya, ini belum. Mobil box ya. Itu saja sepertinya. Oke, sebenarnya sih nggak penting-penting amat ya, cuma sesuai soal aja ya. Oke, selanjutnya ya, kita lanjut, kita ke tanggal 6 Januari. Oh iya, saya lupa lagi. Astagfirullahaladzim. Di pembelian yang di penerimaan barang, saya tuh mau ngecek apakah dia masuknya ke gudang mana nih. Gudangnya, oh iya udah store ya. Store. Oke. Nah, baik, selanjutnya ya, kita masuk ke tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu ternyata kita melunasi utang kepada PT Gramedia yang fakturnya ini ya, IJINV 7728 ya. Dengan cek Bank Mandiri nomor GR0095 yang jatuh tempo, ceknya tanggal 12 Januari 2025 ya. Nah, baik. Nah, tadi apa? Melunasi hutang sebelumnya ya. Nah, kita ke pembelian, kemudian karena kita melunasi artinya kita membayar pembelian ya. Nah, kemudian kepada siapa? Kepada PT Gramedia menggunakan Bank Mandiri. Tanggalnya tanggal 6 kalau nggak salah ya. Tanggal 6 Januari 2025 ya. Kemudian kita apa lagi? Kita ambil rincian transaksi dengan PT Gramedia. Nah, kita mau membayar yang mana? Nah, kita bayar yang nomor fakturnya IJINV 7728. Yang ini yang atas ya. Yang bawah kita hilangkan checklistnya. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut saja ya.
Kemudian kalau sudah, kita isi nilai pembayaran dengan cara ngeklik hitung nilai pembayaran di sini ya. Hasilnya 7.650.000. Kemudian selanjutnya adalah kita info lainnya. Metode pembayarannya apa? Cek dan giro ya. Nomor ceknya adalah ini GR0095. Kemudian tanggal ceknya tanggal 12. Tanggal cek itu maksudnya adalah tanggal jatuh tempo ya. Keterangannya, keterangan mana keterangan sini ya. Keterangannya. Nah, kita cek lagi ya. Banknya betul, pembayaran betul, tanggal pembayaran betul. Nah, rincian juga betul. Kemudian betul ya, betul. Kalau sudah yakin silakan simpan ya. Silakan simpan. Silakan simpan. Enggak, udah beli ya. Bayar kan ya. Kemudian simpan. Nah, kemudian kita lihat listnya. Sudah ya. Kita melunasi sebesar 750.000. Kita cek lagi jurnalnya. Daftar laporan. Kita cek. Yang terakhir. Ada ya, hutang di debit berkurang, Bank Mandiri berkurang di kredit ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke transaksi berikutnya ya. Oh iya, tadi penjelasannya ya. Penjelasan terkait dengan transaksi cek dan transaksi transfer ya. Pembelian, pembayaran. Nah, itu di sini ada ya. Kita cek lagi. Nah, kalau metode bayarnya kita tunai atau transfer, uang itu akan berkurang tanggal transaksi. Ya, jadi ketika kita transfer, uang akan berkurang atau kas akan berkurang pada tanggal transaksi. Tetapi berbeda jika kita menggunakan cek dan giro. Cek dan giro kasnya berkurang saat dicairkan dan kita mengikuti tanggal jatuh temponya. Tanggal jatuh tempo sebuah cek, yaitu di keterangannya tanggal 12. Artinya kasnya akan berkurang tanggal 14 ya. Gitu. Jadi tanggal 6-nya kas tidak berkurang ya. Kita lihat aja di sini ya. Kita lihat di sini di daftar laporan, kemudian keseluruhan jurnal. Kita nih ya, di ini, dan transaksi terjadi tanggal atau pembayaran utangnya tanggal 12 Januari 2025. Jadi si jurnal ini itu muncul di tanggal 12 bukan tanggal 6 karena uang itu dicairkan tanggal 12 Januari bukan tanggal 6 ya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya tanggal 8 ya. Tanggal 8 Januari 2025 itu terjadi transaksi penerimaan tagihan dari CV Indonesia Imaji ya. Jadi CV Indonesia Imaji itu memberikan tagihan atau memberikan faktur kepada kita atas permintaan tanggal 4 Januari 2025 ya, dengan nomor faktur ini ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah CV Imaji membebankan biaya kirim kepada pembeli, kepada kita ya. Jadi ada vendor jasa angkut, namanya adalah Unggul Express. Jadi kita ongkir ya, ongkirnya itu dibayar oleh kita dan diestimasikan ongkir tersebut adalah 500.000 ya. Jadi ini ada 500.000. Kenapa kita harus mengestimasikan biaya kirim?
Karena pada tanggal 8 Januari kita akan menerima faktur ya dari CV Indonesia Imaji yang artinya kita akan memasukkan nilai persediaan suatu barang di mana dalam teori akuntansi itu ongkir suatu barang itu dapat kita kapitalisasi atau dapat kita akui sebagai penambah harga persediaan ya. Yang artinya saat kita membuat faktur dari CV Indonesia Imaji, kita harus juga memasukkan data biaya kirimnya. Walaupun biaya kirimnya belum diketahui atau belum ada tagihannya, kita bisa melakukan estimasi terlebih dahulu. Ya, kita bisa melakukan estimasi terlebih dahulu sampai datang tagihan yang benar ya, tagihan yang sesungguhnya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini vendor jasa angkut yang namanya Unggul Express itu belum kita buat ya. Nah, bagaimana cara buatnya? Kita buat di menu pembelian, kemudian kita masuk ke submenu pemasok ya, namanya adalah Unggul Express ya. Unggul Express yang mana mata uangnya adalah rupiah ya. Ini udah sesuai. Jika sudah, maka kita simpan dan cek lagi di sini ada nggak Unggul Express, ada ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah transaksi dari CV Indonesia Imaji, yaitu kita menerima faktur ya. Kalau kita menerima faktur, kita masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian ya. Kemudian kita tentukan fakturnya dari pemasok mana, yaitu dari pemasok CV Indonesia Imaji ya, atas barang yang telah kita terima di tanggal 4. Kemudian tanggal penerimaan fakturnya tanggal 8 ya, tanggal 8. Ini faktur dari CV Indonesia Imaji. Kemudian kita karena datanya udah ada, kita ambil. Nah, kalau di pesanan itu sudah diambil ya, nggak akan ada datanya, sudah diambil dan sudah masuk ke data penerimaan. Jadi kita pilih ambil penerimaan ya, kemudian diklik cari, kemudian diklik lagi. Nah, udah, ini ada, kemudian lanjut ya, seperti itu. Kemudian kita ke sini ke info lainnya, nomor fakturnya Imaji 23 ya, 23. Kemudian alamatnya ini, keterangannya kita ganti ya, disesuaikan. Ini ya, kemudian di copy aja. Kemudian info pengirimannya, tanggal pengiriman fakturnya tanggal 8 ya, tanggal 8. Kemudian ada hal baru, yaitu ada biaya angkut. Nah, biaya angkut tadi ongkir ya, ongkir itu bisa kita kapitalisasi dan itu termasuk biaya lainnya ya, biaya lainnya. Nah, yang pertama adalah kita menentukan akun perkiraan terkait dengan ongkir, yaitu beban angkut ya. Kita kata kuncinya angkut saja, kemudian kita pilih beban angkut pembelian atau ongkir ya. Nah, kemudian karena kita akan mengalokasikan biaya ini ke persediaan kita, maka kita alokasi ke barang ya. Tagihannya ke pemasok Unggul Express ya. Jumlahnya berapa? Estimasinya 500.000. Nah, nanti akan
Nanti yang sebenarnya yang kalau misalkan datang faktur dari Unggul Express baru kita sesuaikan ya. Kita ini baru estimasi saja. Kalau sudah kita cek lagi tanggal ini, kemudian rincian barang sudah betul, ini nomor faktur, keterangan, tanggal pengiriman, ini juga udah ya, yang biaya lainnya 1.000. Kalau sudah yakin silakan disimpan. Ya. Kemudian selanjutnya kita tanggal 9 nih. Tanggal 9 perusahaan menerima tagihan dari Unggul Express. Nah, baru kita di tanggal 9 ini kita terima faktur dari Unggul Express ya, atas biaya kirim ya, biaya kirim ternyata harganya adalah 475.000. Nah, nanti kita akan sesuaikan ya. Akan kita sesuaikan di ini di apa? Di formulir ya, di formulir faktur pembelian ya. Baik, kita masuk saja ke sini, kemudian kita ke pembelian dulu. Nah, karena kita terima faktur walaupun dari ekspedisi, kita pun menggunakan faktur pembelian ya. Faktur pembelian ya, udah ada ya, ini udah ada di sini. Faktur pembelian, kemudian tanggalnya dari pemasok dari mana? Dari Unggul Express. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 9 ya, tanggal 9. Nah, karena datanya sudah kita buat di transaksi sebelumnya, yaitu di biaya lainnya atau biaya pengiriman, maka kita cukup ambil data tersebut dari di pesanan tidak ada, di penerimaan tidak ada. Nah, adanya di biaya pembelian ya. Kita cari, kita pilih, kemudian kita lanjut. Sudah. Nah, di sini tidak ada nih. Kenapa tidak ada? Karena ini adalah isian rincian barang ya. Nah, adanya di submenu biaya lainnya. Nah, ada di sini. Nah, disinilah kita akan menyesuaikan harganya, yaitu berapa? 475.000 ya. Kemudian lanjut. Kemudian kita ke info lainnya, nomor fakturnya ya. Nomor fakturnya AE1007 ya. Kemudian alamatnya, keterangan kita sesuaikan dengan soal ya, dengan soal ya, kita dirapihkan dulu saja. Kemudian tanggal pengirimannya tanggal tanggal 9 ya, tanggal 9 Januari 2025 ya. Oke, sudah betul, ini ada 475, tanggalnya betul, pemasoknya betul. Kalau sudah yakin silakan kalian simpan ya. Cek lagi di list, ada ya yang tadi Imaji, kemudian yang kedua ada Unggul Express. Baik, selanjutnya ya, tanggal 10 nih, checkpoint pertama ya. Tanggal 10 itu kita perusahaan Cakrawala 2 itu melakukan deposit ya, atau penyimpanan sejumlah uang kepada PT Erlangga sebesar 7.500.000 dan 7.500.000 itu termasuk pajak dengan nomor faktur DP 2323 ya. Nah, dengan menggunakan transfer, artinya tanggal 10 sudah terjadi penurunan
kas ya. Jadi ada kas keluar di tanggal 10 Januari ya, kas berupa Bank Mandiri ya. Nah, nantinya deposit ini akan digunakan untuk mengurangi nilai faktur pembelian ya. Misalkan pembeliannya totalnya dengan PPN itu ada 12 juta misalkan ya. Nah, artinya sisa hutangnya adalah 2.500.000, berarti 4.500.000 lagi yang harus dibayar ya. Itu ini maksudnya ke pembelian, uang muka pembelian ya. Ke mana? Ke PT Erlangga, termasuk pajak ya. Artinya ya, pajaknya ya mungkin sekitar 600.000. Nah, berarti jumlah uang yang dibayarkan untuk barang tersebut adalah 6.900.000 ya. Seperti itu. Baik, kita ke pembelian, kemudian ke faktur pembelian. Udah ya, ada di faktur pembelian. Masuk ke data baru. Apalagi? Bukan faktur pembelian, tapi apa? Uang muka ya, kita rapikan dulu aja ya, biar enak. Pembelian, kemudian uang muka pembelian. Kepada siapa? Kepada PT Erlangga tanggal 10.01.2025 ya. Kemudian uang mukanya, nah uang mukanya sebesar 7.500.000 termasuk pajak. Nah, jika termasuk pajak, maka kita checklist juga kena pajak dan kita pilih PPN-nya berapa? 11% ya. Kalau sudah, kita cek lagi di info lainnya. Nomor fakturnya berapa? DP 2323 ya. Alamatnya Emerald, keterangannya kita sesuaikan dengan di soal. Ya. Kalau sudah, tanggal udah betul, pemasok udah betul, rincian juga sepertinya udah betul. Nah, karena kita telah memberikan barang atau telah memberikan uang, sejumlah uang, maka kita lakukan pembayaran ya, proses kemudian pembayaran. Nah, disinilah kita melakukan pembayaran uang muka ya. Kita menggunakan apa? Bank Mandiri. Tanggalnya tanggal 10.01.2025 ya. Kemudian nilai pembayarannya 7.500.000, kita hitung nilai pembayaran di sini agar tampil 7.500 di sini. Kemudian infonya, nah metodenya apa? Transfer bank. Artinya ketika kita transfer, artinya tanggal 10 ini adalah tanggal kas keluar, tanggal transaksi ya, seperti itu. Nah, kemudian rekeningnya nggak ada, keterangan kita pakai aja yang sama ya, copy, kemudian ini. Nah, kalau sudah silahkan coba, tanggal udah betul, bank udah betul, ini betul. Kalau sudah silahkan simpan. Oke ya, baik ya. Selanjutnya, nah selanjutnya adalah kita diminta untuk mencari tahu berapa nilai uang di Bank Mandiri dalam bentuk rupiah ya, setelah transaksi yang barusan, yang ini ya. Jadi harusnya tanggal 10, yang tanggal 10 itu ada transaksi ini. Nah, jadi kita lihatnya di neraca ya, di neraca ini ya. Per tanggal 10 Januari, di neraca Skrontot per tanggal 10 Januari ya. Kita mulai saja dari sini, kemudian kita ke daftar laporan, kemudian kita masuk ke list ya, ada di keuangan, kemudian cari neraca induk Skrontro dan tanggalnya tanggal 10.01.2025
ya. Kemudian kita hanya membutuhkan menampilkan akun anak saja. Kalau sudah silakan tampilkan ya. Nah, hasilnya adalah 391.256. Kita coba cek lihat sesuai ya. 391.256 ya. Nah, ketika kita ingin melihat rincian transaksinya, maka kita lihat buku besarnya dengan cara kita klik nilai nominal di akun tersebut ya. Nah, dia apa ini? Oh, salah ya, salah klik. Kita ini ya, yang sini. Dia saldo awal di tanggal 31 Desembernya adalah 398 juta sekian. Kemudian tanggal 10 Januari itu ada 7.500.000 ya. Nah, Pak, kalau nggak salah tanggal 6 itu ada transaksi ya. Transaksi ini nih kalau nggak salah nih. Yang transaksi tanggal 6 nih. Nih tanggal 6 ada transaksi pelunasan hutang kepada PT Gramedia. Tapi kenapa di sininya nggak ada dan dia pakai Bank Mandiri juga ya. Tapi kenapa di sini tidak ada? Nah, ingat ini adalah buku besar dan neraca per tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari itu belum terjadi penyerahan kas kepada Gramedia. Terjadi penyerahan kas pada Gramedia itu tanggal 12 nih, lihat nih. Ada penyerahan kas kepada PT Gramedia itu tanggal 12 Januari. Per tanggal 10 itu belum ada. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi buku besar itu untuk melihat rincian akun ya. Rincian dari akun tersebut. Jadi riwayatnya ya, riwayat akun tersebut. Oke, kita keluar dulu. Maaf, kok keluar ya? Maaf, kesini lagi aja ya. Masuk ke database Cakrawala 2. Oke. Selanjutnya kita ke tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Tanggal 11 Januari kita melakukan transaksi dengan PT Erlangga, yaitu melakukan pesanan pembelian PO ya. Sebagai berikut, kita memesan buku akuntansi keuangan sebanyak 250 ya dengan harga 50.000. Nah, itu berarti pesanan pembelian tanpa adanya permintaan barang. Bisa tidak, Pak? Bisa. Ya, bisa. Ya, siapa tahu si adminnya langsung berangkat ke bagian pembelian, tolong dong dipesanin ini gitu. Jadi tanpa ada birokrasi menulis di formulir sistem ya, formulir pesanan permintaan pesanan di sistem. Oke. Ke pembelian langsung masuk ke pesanan ke PT siapa? Erlangga ya kalau nggak salah. Erlangga, tanggalnya tanggal 11 Januari 2025. Kemudian kita memesannya apa aja? Hanya akuntansi keuangan. Kuantitasnya banyak ya. 250 pieces, kemudian harganya 50.000 ya. Kalau sudah silahkan kalian dilanjut, pasti kemudian kalian verifikasi data-datanya. Oh ya, lupa ini belum ya. Alamat kirimnya, keterangan ya. Keterangan ini kemudian tanggalnya tanggal 11 ya. Oh, tanggal diharapkannya tanggal 12 besoknya ya. 01/2025. Oke, kalau sudah kita cek lagi tanggal udah betul, rincian juga udah betul. Kemudian selanjutnya adalah betul ya, sepertinya timpan. Nah, baik, selanjutnya
Saya tanggal berapa? Tanggal 12 ya, perusahaan enggak ini nih. Tanggal 12 yang pertama adalah perusahaan menerima barang sekaligus tagihan. Artinya dia terima faktur, yang artinya barang sudah pasti dia terima ya. Berarti kita masuk ke pembelian. Kemudian apa? Faktur pembelian. Nah, dari pemasok siapa? R. Langga, tanggal 12/01/2025 di tab aja. Kemudian kita ambil datanya dari mana? Dari pesanan ya. Pesanan, kemudian kita cari di atas, kemudian kita klik. Nah, pesanannya apakah benar? Benar ya. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian setelah itu info lainnya kita isi, nomor faktur, ada fakturnya ini ya, fakturnya ini 6 ketinggalan, alamatnya ini, kemudian kita buat keterangannya. Nah, keterangannya, tanggal pengirimannya, tanggal ya sama ya. Oh ya, ininya ke gudang ya, pakai mobil box. Oh ya, ke gudang ini, gudang belakang kalau nggak salah ya. Ini udah betul ke gudang belakang ya, betul. Lanjut. Nah, kalau sudah kita cek lagi. Dan kejadiannya kita sebelumnya sudah pernah DP atau sudah pernah transaksi simpen uang atau deposit uang sejumlah tertentu, deposit ya. Nah, biasanya kalau kita sudah deposit ada tambahan fitur ya, ada tambahan opsi, yaitu opsi uang muka atau DP. Ya, diklik aja, kemudian kita pilih ya. Pilih yang ini ya, 7.500. Lanjut. Kemudian coba cek lagi. Ini sudah tanggal, ini betul. Kemudian ini faktur udah, rekening udah, Kemudian nggak ada biaya lainnya, adanya langsung masukkan ke itu ya, jadi memasukkan deposit ke ini, jadi melampirkan lah ya, melampirkan. Nah, setelah itu silahkan kalian, sudah yakin, silahkan kalian simpan ya. Oke, selanjutnya, nah, retur ya. Oh enggak, udah ya tadi ya. Coba cek lagi dulu ya, apakah sudah. DP-nya udah ya, DP-nya udah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita meretur barang satu ya. Dari gudang belakang kita pembelian, kemudian masuk ke retur pembelian. Dari pemasok siapa? Dari pemasok R. Langga. Tanggalnya tanggal 12/01/2025 ya. 12/2025. Kemudian retur dari faktur apa? Faktur Jan 96 ya. Nah, kita ambil datanya, lanjut. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan meretur semua buku? Dan jawabannya adalah tidak. Kita hanya meretur satu buku. Kita klik saja barisnya, kemudian kita pilih, tentukan angka 1 ya. Nah, sudah gitu kita langsung ke lanjut dan kita lakukan ke alamatnya PT Erlangga. Kirim ke Erlangga, keterangan retur barang dagang. Tik. Kemudian tanggalnya udah, ini nggak usah. Kalau sudah silahkan disimpan ya. Nah, baik, selanjutnya nih yang cukup menegangkan adalah kita mencocokkan antara laporan kita dengan
Ini ada laporan dengan soal nih. Di neraca per tanggal 12.01.2025 ya. Tampilkan akun anak saja. Semoga betul ya, saya juga. Harusnya isinya adalah hutangnya 30.885.000. Oke, betul ya. Yang tadi nih Bank Mandiri nih ya, jadi 383 nih. Kenapa? Karena sudah ada transaksi pembayaran kepada PT Gramedia ya, yang tanggal 12 itu, yang pakai cek ya. Seperti itu. Oke. Ya, seperti itu. Baik, untuk kesempatan kali ini barangkali itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.